Kau harus mengumpulkan bola mata manusia, Darmati. Bola mata manusia yang segar, yang masih dipenuhi dengan ketakutan dan penderitaan pemiliknya. Mata adalah jendela jiwa, dan jiwa-jiwa yang menderita akan memberimu kekuatan yang tak ternilai harganya. Dengan begitu, cilokmu akan menjadi yang terlezat di seluruh negeri. Tidak ada yang bisa menolak rasa yang akan kau ciptakan. Orang-orang akan datang dari jauh hanya untuk merasakan kelezatannya. Pak Darmadi, cilok varian baru ini enak banget. Rasanya beda dari yang lain loh. Serius, saya nggak pernah makan cilok seenak ini sebelumnya. Alhamdulillah kalau suka mbak. Saya memang berusaha kasih yang terbaik buat pelanggan setia saya. Cilok ini spesial loh. Saya tambah isian telur puyuh. Mbak suka yang mana? Yang kuah atau yang kering? Saya suka dua-duanya Pak, tapi yang kuah lebih mantap. Betul banget mbak. Kuah itu favoritnya banyak orang. Mau tambah lagi? Ya udah deh, saya tambah 1 porsi yang kuah ya Pak. Bikin yang paling enak. Tolong tambah 2 porsi lagi ya Pak. Saya jadi ketagihan nih. Baru pertama kali makan cilok enak kayak gini. Serasa ada yang beda di setiap gigitan. Siap, tenang aja dek. Ciloknya selalu mantul. Dijamin puas. Resep rahasia keluarga turun-temurun ini gak bakal bikin kecewa deh pokoknya. Pak Darmadi, boleh tahu nggak sih apa sebenarnya resep rahasia keluarganya? Soalnya rasanya benar-benar beda Pak. Ada sensasi gurih yang susah dijelaskan. Hehehe, iya dek, rahasia keluarga. Dari dulu resep ini emang dijaga betul. Gak banyak yang tahu loh. Yang penting buat saya pelanggan puas dan selalu balik lagi. Inilah yang mereka mau, rasa yang gak bisa dilawan. Setiap hari mereka datang minta lebih dan lebih. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Dan aku butuh ini untuk bertahan. Kalian semua, kalian membuat aku hidup. Tanpa kalian, aku mungkin sudah hancur. Tapi sekarang aku bisa bertahan. Aku bisa hidup lebih lama dengan uang yang mereka berikan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka makan. Tapi aku juga tidak bisa berhenti sekarang. Setiap hari aku semakin terikat pada ini. Rasa ini, kesenangan mereka. Aku tidak bisa mundur lagi. Malam ini harus dapat yang baru. Tok udah mulai menipis nih. Aku harus dapat yang baru atau semuanya akan berakhir. Aku gak boleh gagal. Kamu yang berikutnya. Aku tidak punya pilihan lain. Ini bukan karena aku jahat. Ini karena aku butuh untuk bertahan. Hanya ini caraku untuk bertahan hidup. Maafkan aku. Ini hanya sementara saja. Kamu tidak akan merasakan apa-apa. Darmati, sudah lama aku tidak melihat wajahmu di sini. Apa yang membawamu kembali? Apa hidupmu tidak berjalan sesuai rencana? Dukun, Pak Dukun, aku butuh bantuan lagi. Warung cilokku penjualannya menurun drastis. Aku takut kalau terus begini aku akan bangkrut. Aku sudah mencoba segala cara, tapi tetap saja tidak berhasil. Kau tahu, dunia ini tidak memberikan apapun secara gratis, Darmati. Kau sudah pernah datang kepadaku dan menerima bantuanku sebelumnya. Namun kali ini, untuk mempertahankan kesuksesanmu, harga yang harus dibayar akan jauh lebih mahal. Berapa banyak yang harus saya bayar, Pak Dukun? Saya tidak punya uang lagi. Semuanya sudah saya keluarkan untuk mempertahankan warung itu. Uang? Hahaha, uang tidak ada artinya di hadapan kekuatan yang aku miliki. Yang aku butuhkan bukanlah uang, tapi sesuatu yang lebih berharga.
sesuatu yang bisa memberikanmu keuntungan yang kau idamkan. Aku membicarakan tentang pengorbanan dan mati, pengorbanan yang harus kau lakukan demi kesuksesanmu. Pengorbanan? Pengorbanan seperti apa, Badukun? Aku tidak tahu apakah aku sanggup melakukannya. Kau harus mengumpulkan bola mata manusia Darmadi, bola mata manusia yang segar, yang masih dipenuhi dengan ketakutan dan penderitaan pemiliknya. Mata adalah jendela jiwa, dan jiwa-jiwa yang menderita akan memberimu kekuatan yang tak ternilai harganya. Dengan begitu, cilokmu akan menjadi yang terlezat di seluruh negeri. Tidak ada yang bisa menolak rasa yang akan kau ciptakan. Orang-orang akan datang dari jauh hanya untuk merasakan kelezatannya. Bola mata manusia? Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Itu terlalu kejam. Itu tidak manusiawi, Bah. Keputusan ada di tanganmu, Darmadi. Kau bisa memilih untuk tetap menjadi manusia biasa dan kehilangan segalanya, atau kau bisa memilih jalan yang lebih gelap. Tapi ingat, semua ini ada harganya. Jika kau memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Setiap mata yang kau ambil akan menjadi bagian dari kesuksesanmu, namun mereka juga akan menuntut balas dendam pada akhirnya. Jadi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Aku tidak tahu. Aku takut, Badukun. Tapi aku juga tidak mau kehilangan warungku. Itu satu-satunya sumber penghidupanku. Jika aku bangkrut, keluarga di kampung akan menderita. Tidak ada lagi yang mengirim uang kepada mereka. Hanya akulah satu-satunya harapan di perantauan ini. Darmadi, ini bukan tentang benar atau salah. Ini tentang bertahan hidup. Dunia ini kejam, dan hanya yang kuat yang bisa bertahan. Baiklah, Badukun. Aku akan melakukannya. Aku akan mencari bola mata itu. Pak Darmadi, cilok itu satu porsi seperti biasa ya, Pak? Entah kenapa, akhir-akhir ini saya sering mimpi buruk. Di mimpi itu, saya selalu merasa ada yang mengikuti saya. Dan yang paling menyeramkan itu, di mimpi saya itu, mata saya diambil orang, Pak. Oh, mungkin itu ibu hanya terlalu lelah atau banyak pikiran. Mimpi itu hanya bunga tidur, Bu. Jangan terlalu dipikirkan, yuk. Mungkin benar kata Pak Darmadi. Tapi mimpi itu nyata banget dan menakutkan. Saya sampai kebangun tengah malam terus keringetan dingin. Bu, sorry, pasti butuh lebih banyak istirahat. Kalau sudah lelah, tubuh kita bisa mengirimkan sinyal melalui mimpi yang aneh-aneh. Yang penting ibu jangan lupa makan yang bergizi dan istirahat yang cukup, seperti makan cilok saya. Terima kasih atas sarannya Pak Darmadi. Saya bakalan coba. Apa yang telah aku lakukan? Apa semuanya itu pantas? Tapi aku tidak punya pilihan lain. Kalian semua memberi aku hidup yang baru. Kalian membuat cilokku menjadi terkenal. Tapi kenapa sekarang kalian malah menghantui aku? Apa ini harga yang harus aku bayar? Darmadi, mataku di mana? Mataku kau apakan? Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini kepadaku. Aku hanya mencoba bertahan hidup. Aku hanya ingin sukses. Tapi ini tidak nyata. Ini hanya bayangan. Ini hanya permainan pikiran. Aku tidak boleh takut. Aku tidak boleh. Aku harus berani. Harus berani. Tidak, pergi. Jangan ganggu aku. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin hidup. Ampuni aku. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Aku tidak ingin mati. Aku hanya ingin hidup. Selamat pagi Pak Darmadi. Kami dari kepolisian sedang melakukan patroli rutin. Ada laporan bahwa beberapa warga hilang secara misterius. Apakah Bapak melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan? Selamat pagi, polisi. Saya tidak melihat apa-apa yang mencurigakan. Desa ini memang agak sepi akhir-akhir ini. Tapi mungkin mereka hanya pergi ke kota atau ada urusan pribadi. Kami berharap itu benar, Pak. Tapi kami perlu memeriksa setiap kemungkinan. Apakah anak yang datang ke warung Bapak akhir-akhir ini orang asing yang terlihat aneh gitu?
bukannya pelanggan lama. Gak ada yang aneh-aneh kok. Biasanya mereka datang untuk beli cilok atau minum kopi. Gak ada yang baru. Bapak ibu polisi jangan khawatir, semuanya baik-baik aja di sini. Baiklah Pak Darmadi, tapi tetap waspada. Jika Bapak melihat sesuatu yang tidak biasa atau ada yang mencurigakan, segera laporkan kepada kami. Tentu, terima kasih atas perhatiannya Ibu. Saya akan hati-hati ya. Kalau begitu, kami pamit dulu. Semoga tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Pak. Iya, selamat bertugas ya Bapak Ibu. Pak Darmadi, ini ada yang aneh di sini. Kayak bola mata deh. Beneran? Ini apaan? Oh, itu telur puyuh dek. Bukan apa-apa kok. Mungkin bentuknya memang agak aneh, tapi itu aman kok. Makan aja udah, jangan dipikirin. Tapi Pak, saya pernah makan cilok telur. Nggak pernah nemuin benda aneh kayak gini. Ini buat telur puyuh, Pak. Rasanya juga aneh. Dek puyuh, tenang aja. Kadang bahan-bahan ini emang agak beda. Mungkin karena cara masaknya. Udah, jangan dipikirin. Nanti malah jadi gak enak makanannya. Saya nggak mau makan lagi ah. Saya mau lapor polisi. Ini udah keterlaluan Pak. Jangan dek, jangan bikin ribut ya. Nanti orang-orang jadi heboh. Ini serius. Saya akan lapor polisi. Gimana ini? Polisi pasti akan datang ke sini dan menangkap saya. Jika ini semua berakhir, bagaimana nasib anak dan istri saya di kampung? Sayalah satu-satunya harapan di perantauan ini. Pak Darmadi, kamu ditangkap atas tuduhan mencabut nyawa banyak orang secara berantai dan menggunakan mata manusia sebagai bahan cilok. Semua bukti sudah jelas ada di hadapan kamu itu. Tapi semua orang suka cilokku. Mereka ketagihan. Tidak ada yang merasa aneh kok. Kalian tidak mengerti. Ini adalah rahasia. Semua orang suka. Mereka tidak akan berhenti makan. Ini adalah kejahatan serius Pak. Kamu akan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Tolong, jangan. Aku hanya ingin membuat orang bahagia dengan cilokku. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tidak, cilokku berakhirlah sudah. Gimana nasib keluargaku di kampung? Mereka suka cilokku, katanya enak. Bro, kasus apaan lu bro? Cilok, mau beli gak? Beli berapa ciloknya? Isi mata manusia lu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya kasusnya membuat nyawa seorang melayang deh. Ya udah, biarin aja, gila juga itu. Paling bentar lagi juga mati. Darmadi, semuanya sudah berakhir. Kau harus membayar semuanya dengan jiwamu. Cilok isi telur puyuh, enak. Nah bener kata gua apa? Bentar lagi mati. Udah mati tuh dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngeri banget ya. Kayaknya dosa yang dia perbuat. Ya ngerti lah, lu bayangin aja gimana rasanya jadi para korban dia. Terus dia dengan enaknya jadiin cilok dan dimakan dengan nikmat sama orang-orang. Duh jadi ngeri banget deh kalau mau beli cilok. Hahaha.